Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya sehingga engkau durhaka? Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Terakhir ayat yang kita bahas nomor 10. Malam hari ini kita akan melanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-11. Pada pertemuan yang lalu kita membahas firman Allah Azza wa Jalla, napa? Wa idza suhufu nusyirat. Apabila catatan amal dibuka dan dibagikan. Itu peristiwa yang keberapa itu? Peristiwa yang keberapa? Oke, kita ulangi lagi nggih. Di awal surat At-Takwir Allah menyebutkan berapa peristiwa? 12 peristiwa. Bisa dibagi menjadi berapa? 2. Bagian yang pertama berapa peristiwa? 6. Kapan itu? Sebelum hari kiamat. Berarti bagian yang kedua ada berapa? 6. Kapan itu? Setelah hari kiamat. Dari 6 yang bagian kedua ini kita sudah bahas berapa? Yang sepi. Hah? Diurut jajar. Nah. Sekarang yang keempat. Yang kemarin berarti yang ketiga. Hari ini kita akan membahas peristiwa yang keempat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Takwir, bagian yang kedua, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi kapan? Saat hari kiamat telah terjadi. Apa peristiwa keempat? Wa idzas samaa'u kushitat. Apabila langit kushitat. Apa itu arti kushitat? Kata para ahli tafsir, idzas samaa'u nuzi'at min makaniha. Apabila langit dicabut dari tempatnya. Wa quli'at biquwwatin wa sur'ah. Dan ditanggalkan. Ditanggalkan itu dilepas. Dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Wa uzilat. Dan dilenyapkan. Berarti intinya langit itu dilenyapkan. Berarti peristiwa yang keempat adalah peristiwa dilenyapkannya langit yang mana? Langit yang mana? Semuanya. Berapa berarti? 7. Besar apa kecil? Besar banget. Dalam beberapa asar itu disebutkan satu langit saja itu tebelnya 500 tahun perjalanan.
Satu apa? Langit. Tebelnya itu kalau mau dari ujung ke ujung langit pertama itu butuh waktu pinten? 500 tahun. Antara langit pertama dengan langit kedua jaraknya 500 tahun lagi. Jadi langit pertamanya sudah 500 tahun, dari langit pertama kedua jaraknya 500 tahun lagi. Nanti langit kedua tebelnya juga segitu. Lah kalau sampai 7 lapis langit berapa tebelnya? Dan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicabut hanya sekejap. Tidak butuh waktu lama. Makanya kata para ahli tafsir, kuli'at biquwatin wa sur'ah. Dicabut dengan kekuatan yang dahsyat dan kecepatan yang luar biasa. Makanya di sini kalau kita perhatikan, idza sama'u kushitat, apabila langit dilenyapkan. Subjeknya, pelakunya disebutkan enggak? Enggak. Siapa yang melakukannya? Allah. Kenapa enggak disebutkan? Kenapa bukan apabila langit dilenyapkan oleh Allah? Tapi cuma apabila langit dilenyapkan. Pertama karena ma'ruf. Ma'ruf gue artinya apa? Ya semua orang udah tahu. Siapa yang punya kekuatan seperti itu kalau bukan Allah? Dan bisa jadi sebab yang lain adalah karena dilenyapkannya langit itu gampang. Kenapa? Gampang. Buat siapa? Buat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan betapa besarnya kekuatan Allah SWT. Betapa dahsyatnya kuasa Allah. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma natwis sama'a katayis sijilli lil kutub. Pada hari kiamat nanti, kami akan menggulung langit seperti digulungnya kertas catatan yang ada di buku. Jadi dengan gulung kertas gampang nggak? Gampang. Coba kayak gini. Katoi sijil lil kutub. Seperti seseorang juru tulis yang menggulung kertasnya yang ada dalam buku yang dia miliki. Itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Surat apa? Al-Anbiya ayat 104. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Orang-orang itu tidak memahami keagungan Allah azza wa jalla sebagaimana mestinya. Mereka tidak ngerti betapa dahsyatnya kekuatan Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Nanti di hari kiamat bumi akan berada di dalam genggaman tangan Allah Azza wa Jalla. Nanti saya akan bawakan hadis firman Allah saat itu. Terus was-samawatu matwiyatun biyaminihi. Dan seluruh langit akan digulung oleh Allah hanya dengan satu tangan kanannya Allah. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 67. Bumi di bawah genggaman, di dalam genggaman tangan Allah, langit 7 lapis
hanya digulung dengan satu tangan kanannya Allah Azza wa Jalla. Dan saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Anal Malik, aina mulukud dunia. Akulah sang raja. Mana para raja-raja dunia? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mana para raja-raja dunia sing petantang, petenteng? Bisa apa mereka? Gak bisa apa-apa. Oke, berarti peristiwa yang keempat adalah peristiwa apa? Dilenyapkannya langit. Kapan terjadi peristiwa ini? Hari kiamat, betul. Tapi kapan? Jadi langit itu mengalami beberapa proses. Idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat, idzan syaqqatis sama'. Jadi langit itu mengalami beberapa proses. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Salah satu proses yang terjadi di langit adalah langit itu pecah. Kenapa? Pecah. Kemudian terbuka langit itu. Fakanat abwaba. Pecah-pecah terbuka seperti pintu. Berarti langitnya masih ada enggak? Masih. Fisik langitnya masih ada, cuman pecah-pecah. Oke? Para ulama menyebutkan terbukanya langit itu adalah untuk turunnya para malaikat. Malaikat turun untuk apa coba? Untuk menyaksikan proses hisab. Jadi sebelum proses hisab dimulai, para malaikat oleh Allah Azza wa Jalla diturunkan. Setiap malaikat penghuni satu langit membuat satu lingkaran. Nanti malaikat penghuni langit yang kedua, lingkaran yang kedua. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di tengah-tengah lingkaran itu ada siapa? Ada kita manusia. Kita berada di tengah-tengah. Dikelilingi oleh malaikat. 7 lapis. 7 soft mengelilingi kita semua. Saat itu masih ada apa? Langit. Cuman langitnya sudah pecah. Ya, berantakan dalam tanda kutip. Dan kita dikumpulkan di padang mahsyar untuk proses apa? Hisab. Setelah selesainya proses hisab itulah langit diapain tadi? Dilenyapkan. Kata Imam Ibnu Ashur rahimahullah. Berarti kapan dilenyapkannya langit? Setelah selesai proses hisab. Langit pertama yang kita lihat. Bukan ini langit-langit namanya. Maksudnya kalau kita apa? Keluar dari masjid, kita akan ngelihat langit yang warnanya apa? Ya hitam lah. Kan malam. Yang kita lihat itu namanya langit apa? Pertama, sama dunia, langit dunia. Di atasnya ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada samudra, kemudian ada arsy. Begitu langit dibuang, dilenyapkan. Terbuka atau tidak? Terbuka. Yang selama ini ketutupan langit akan terbuka. Dan salah satu yang terbuka, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah arsy Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Arsy Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 17. Surat apa?
Al-Haqqah ayat 17. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari kiamat nanti, arsy di atas kalian, di atas manusia, digotong oleh 8 malaikat. Sebelumnya ketutupan apa? Langit. Begitu langit dilenyapkan, kita bisa melihat ke atas. Salah satu yang terlihat adalah apa? Arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Makanya Al-Biqai rahimahullah menyimpulkan bahwa di hari kiamat adalah hari dibukanya segala sesuatu yang sebelumnya ketutup. Termasuk wa idza suhufu nusyirat. Apabila catatan amal dibuka. Berarti sebelumnya apa? Ditutup. Termasuk yang akan terbuka adalah seluruh yang kita sembunyikan. Berupa kebaikan atau keburukan? Berupa kebaikan atau keburukan? Semuanya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Yawma idzin tu'raduna. Pada hari kiamat nanti kalian akan dihadapkan kepada Allah. Semua dari kita akan menghadap kepada Allah. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sedikit pun dari apa yang kalian kerjakan khafiyah, tersembunyi. Tidak ada yang ketutupan, tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Surat Al-Haqqah ayat pinten? 18. Jadi di hari kiamat nanti, apapun yang kita rahasiakan, yang kita sembunyikan, itu akan dibongkar. Termasuk yang di hati? Termasuk yang di hati? Termasuk. Wa hussila ma fis sudur. Surat apa? Mbok apal? Surat apa? KPKP Al-Ustaz. Al-Adiyat. Ayat? Aja diurut. 10. Ayat berapa? 10. Wa hussila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan di dalam dada, maksudnya di dalam hati, hussila, akan dibuka. Berarti apakah niat kita hari ini beramal ikhlas atau riya? Ada 2 kemungkinan, nggih. Ikhlas atau riya. Itu akan dibuka semua. Jadi jangan dipikir. Kayak ikhlas loh, temenan loh ikhlas. Yakin wala gokin. Orang percaya. Ya, orang lain kan enggak tahu. Karena ikhlas tempatnya di mana? Di hati. Orang lain enggak tahu kita ikhlas atau tidak. Karena belum tentu orang yang ngomong ikhlas, hatinya terus belum tentu. Nanti di hari kiamat, kita nggak bisa tutup-tutupi. Ikhlas ya ikhlas. Riya ya riya. Di hari kiamat nanti akan terbongkar. Kita ini sombong atau tak. Berarti tawaduk yang dibikin-bikin alias tawaduan bukan asli nggih, itu akan dibuka sama Allah Azza wa Jalla. Kan ada sebagian orang merendah tapi untuk
menyombongkan diri. Oh, jenengan mondok ya? Kok baca Qur'annya bagus? Ya pernah sih sebentar. Oh, Masya Allah. Berapa lama? Cuma 10 tahun aja. Ya. Kata cuma itu kan mengesankan kayak nopo? Merendah. Tapi kok habis cuma katanya berapa? 10 tahun. 10 tahun kok cuma? Mulai itu. Maksudku gue gitu loh. Akan ketahuan nanti dari kiamat. Kita ini merendah atau menyombongkan diri. Di dunia kita bisa main apa? Bisa main kata. Bisa kita main kata. Kayak tadi itu cuma 10 tahun. Monggo mampir teng Gubuk Kulo. Jebule Sultan. Kalau antar nggih kali gerobak kulo, jebule mobil mewah. Saya nggak katakan orang yang ngomong itu mesti riak, enggak. Mesti ingin menyombongkan diri, enggak. Urusan apa? Hati yang tahu Allah. Juga jangan jenengan kemudian mengatakan orang tadi itu, monggo mampir Gubuk Kulo, terus apa? Saya antar ya sama gerobak saya. Itu jangan kemudian jenengan wah sombong. Jenengan tahu dari mana? Itu urusan apa? Hati. Cuman saya hanya ingin mengingatkan saya pribadi dan jenengan semua bahwa nanti di hari kiamat kita nggak bisa bersilat lidah. Karena semuanya akan dibuka sama Allah. Ria atau apa? Ikhlas. Sombong atau tawadu, suudzon atau husnudzon, berprasangka baik atau berprasangka buruk, itu semuanya akan dibongkar sama Allah Azza wa Jalla. Berarti termasuk kalau kita masuk ke kamar, kita kunci, terus pegang HP, wah, nonton sekarpe gitu, itu termasuk dibongkar nggak nanti? Termasuk nggak? Termasuk. Jadi jangan merasa aman. Ora kewenangan iki. Tidak ketahuan ini oleh siapa? Istri. Itu kalau pelakunya suami. Ora kewenangan iki oleh suami, kalau pelakunya istri. Oh, suami lagi di luar kota, enggak apa-apa, enggak tahu juga. Sebaliknya suaminya juga sama, di luar kota, orang bojone iki. Semuanya di hari kiamat. Maka bersyukurlah seandainya yang nanti terbongkar adalah kebaikan-kebaikan kita. Dan bersedihlah kalau ternyata nanti yang terbongkar adalah aib-aib kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, berarti hari kiamat itu hari nopo? Hari pembukaan segala sesuatu. Sampai langit yang ada di baliknya pun akan dinopo? Akan dibuka. Oke. Idzas sama'u kusyitat. Wa idzas sama'u kusyitat. Apabila langit diapakan? Lenyapkan. Berarti langit akan sirna. Betul? Betul? Betul. Berarti langit akan musnah. Iya. Iya. Langit atau bumi? Semua. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini akan fana. Fana ini apa? Habis, hilang, sirna, entong. Tidak ada apa? Sisanya. Termasuk mobil kita. Skoit mien. Ya.
Termasuk perusahaannya? Semuanya. Termasuk istri? Termasuk kita. Semua dari kita ini akan fana. Semua yang ada di dunia ini. Langitnya, buminya, isinya. Semuanya akan sirna, akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi adalah Allah Azza wa Jalla. Fakta ini, fakta bahwa segala sesuatu akan fana, meyakini fakta tersebut akan membuat kita lebih kuat memahami bahwa segala sesuatu adalah fana. Segala sesuatu yang bersifat duniawi akan apa? Fana. Keyakinan ini akan membuat kita lebih kuat. Kuat apa? Kuat di dalam menjalani kehidupan. Kok bisa Ustaz? Bisa. Satu, ketika kita meyakini bahwasanya dunia ini fana, maka kita akan mengurangi keterikatan. Kenapa? Mengurangi keterikatan. Kepada nopo? Kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Contohnya, duit. Nek duit entong ya wis. Ya. Sudah, emang namanya duit memang buat diapain? Buat dipakai. Jadi jenengan punya tabungan so-M. Masya Allah. Habis enggak? Habis. Nek habis keberapa? Ya wis. Selesai. Duit, apa lagi? Masya Allah, orang tahu mikir dunia kayaknya lagi. Apa selain duit? Hah? Emas. Ya. Walaupun itu apa namanya? Mahar. Ya. Seperangkat alat sholat dan apa? Perhiasan lengkap emas. Suatu saat akan habis. Buat apa? Mau tuku beras? Enggak Ustaz. Masa buat berdibas? Akan habis. Ketika kita mati diambil sama siapa? Ahli waris. Sama ahli waris diapain? Jual. Atau diwariskan lagi. Habis. Perhiasan habis. Duit habis. Apalagi? Apalagi baju. Apalagi apa? Baju. Ya kelambi badal loh. Pirang baja akan berapa? Paling juga berapa tahun kemudian sudah lapuk. Udah sobek-sobek. Fana. Sehingga ketika kita paham hal tersebut, kita nggak terlalu terikat dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Karena kita yakin bahwa sesuatu yang sifatnya duniawi itu akan habis. Jabatan? Jabatan? Mana? Kan bisa diperpanjang. Kan bisa diperpanjang. 2 periode. Kan bisa ditambah. Jere. Ya. Kan bisa direkayasa. Kan ada juga orang yang menjabat seumur hidup. Betul? Mana enggak? Kok bisa? Lah gue mati. Itu mati. Buktinya seumur hidup. Berarti setelah itu mati. Kalau sudah mati tetap jadi pejabat. Emang siapa yang mau tanda tangan? Arab tanda tangan mengkuburan? Ya, bak minta tanda tangan nih. Metu tangannya temenan. Melayu malah. Keyakinan bahwa sesuatu yang sifatnya duniawi akan lenyap, akan membuat kita tidak terlalu terikat dengan sesuatu yang sifatnya apa? Duniawi.
Terus apa lagi? Ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu adalah fana, maka kita akan lebih sabar. Kenapa? Lebih sabar. Saat kehilangan sesuatu atau ditinggal sesuatu. Apa contohnya? Manuk. Di perkututnya larang banget tuh. Nembe tuku. Ya, berapa? Saya nggak tahu. Jangan yang punya perkutut berapa? Mahal nih Ustaz, sekian juta. Bagus banget. Yang suka dipangan kucing. Nyesel? Sedih nggak? Sedih, wajar. Tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Itu biasanya bapak-bapak yang punya perkutut. Kalau ibu-ibu apa? Bunga, betul. Bunga. Begitu mekar, wah apik banget. Ambune wangi. 2 hari kemudian, lah, sudah yakinlah sesuatu yang sifatnya duniawi akan fana. Ya wis, rosa kembang asli, kembang apa? Plastik bae, fana nggak? Sama fana, nggak ada yang abadi. Ya. Membuat kita lebih nopo? Sabar. Ya. Punya motor, Masya Allah, bagus. Baru keluar, baru beli. Nggak lama kemudian mulai apa? Warnanya berubah. Stikernya ngelotok. Ya. Mulai mandan macet. Sudah. Yang namanya sesuatu duniawi itu mesti fana. Maka setelah kita faham bahwa sesuatu yang sifatnya duniawi itu fana, harusnya kita fokus kepada yang kekal abadi. Nopo? Akhirat. Jadi muslim itu bukan anti dunia. Karena sekarang kita hidup di mana? Di dunia. Muslim itu bukan berarti dia meninggalkan dunia secara total. Enggak. Tapi dia hidup di dunia ini, bekerja di dunia ini, namun tujuan utamanya bukan ini. Tujuan utamanya tetap apa? Saya tanya sama jenengan. Tujuan jenengan dunia apa akhirat? Jujur. Dunia atau akhirat? Masya Allah. Berarti akhirat jadi prioritas nggih? Ya. Dalam 24 jam. Jenengan ngibadah berapa jam? Berapa lama? 6 jam, Masya Allah. Oke. Maca Quran ini pirang jam, dolanan HP ini pirang jam? Kok diem? Berarti tujuan utamanya apa? Akhirat, Masya Allah. Tetap ngotot akhirat. Iya, orang apa-apa, memang itu seharusnya. Cuman kita ini harus introspeksi. Apakah yang kita ucapkan sesuai dengan realita keseharian kita, gitu loh. Kalau memang tujuan utama kita akhirat, emang berapa jam dari 24 jam yang kita miliki, yang kita gunakan untuk akhirat? Berarti ini masjid terus? Enggak. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika kita melakukan aktivitas duniawi sekalipun, diniati kok akhirat. Contoh jenengan bekerja 7 jam, 8 jam mencari nafkah. Itu jangan sekedar untuk ngumpulin duit. Tapi jenengan berniat, ya Allah, saya bekerja ini, saya niatkan untuk menjalankan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi anak dan istri saya. Saya niatnya ibadah, wahai Rabbi. Dan seandainya ada kelebihan harta, setelah saya menunaikan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, kok masih sisa nopo? Harta yang lumayan.
maka saya akan niatkan ini untuk sedekah, untuk infak di jalan Allah. Itu namanya menjadikan seluruh aktivitas tujuannya akhirat. Tidur. Kenapa? Tidur. Berapa jam? 7, 8, 6. Niatkan untuk akhirat. Pripun jajal. Diawali dengan doa, adab-adab yang diajarkan oleh agama kita. Terus saya tidur, niatnya supaya besok ketika bangun saya fresh. Tubuh saya kuat untuk berangkat ke masjid. Itu jenengan 7 jam tidur dapat pahala. Inni ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Sesungguhnya aku berharap pahala dari tidurku seperti aku berharap pahala dari tahajudku. Itu perkataan seorang sahabat Nabi SAW. Jadi tidur pun bisa menghasilkan apa? Makan? Bisa. Apa jajal? Biar kuat. Kuat apa? Kuat sholat suwe. Berarti nek imamnya sholatnya suwe, aja ngrutu. Ya, iya Ustaz kuwaregen. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk istiqomah di atas agamanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.